Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada orang itu ya. Jadi kisahnya ini di Amerika. Di Amerika itu ada seorang bule, ibu-ibu perempuan ya, namanya Miss Logo. Miss Logo ini ketika habis kuliah pengen cari kerjaan. Delala di situ ada sekolah sekolah Arab ya, orang-orang Arab. Sekolah Islam orang-orang Arab. Nah, karena banyak anak-anak orang Arab itu yang sekolah di situ, ya, dia butuh orang yang bisa bahasa Inggris. Biar bahasa Inggrisnya bagus. Akhirnya dibukalah lowongan. Ketika lowongan dibuka, nah ini Miss Logo baca itu. Wah, ini pas saya butuh kerjaan. Terus akhirnya dia ngelamar, diterimalah Miss Logo ini. Diterima gitu kan. Terus ketika diterima, send kontrak gitu kan. Nah ketika dia masuk, dia kaget. Kenapa? Karena muridnya ini pakai jilbab semua yang perempuan. Karena ternyata dia nggak baca kalau itu sekolah Islam, ya. Taunya sekolah Arab doang. Loh, ini sekolah Islam. Lah saya kan agamanya Kristen, gitu. Ya, wah dia kaget. Dan dalam benak dia, ya, yang namanya Islam itu kalau di Barat begitu Pak, dirusak Pak nama Islam itu oleh media. Wah saya ini mengajar di sekolahnya teroris ini, gitu, ya kan? Akhirnya dia langsung bilang sama kepala sekolahnya, Pak, saya nggak jadi, tak kira ini sekolah biasa. Makanya saya ngelamar, tak ternyata ini Islam. Saya kan agamanya bukan Islam. Boleh nggak saya mundur? Terus kepala sekolahnya, lu nggak bisa. Kalau Anda nggak daftar kalau Anda mundur harusnya dari kemarin sehingga kami bisa cari guru yang lain. Anda kan udah tahu di kontraknya kalau ini sekolah Islam. Saya nggak baca Pak, ada begitu ya. Saya senengnya langsung send kontrak, mau ditombol kan gitu Pak. Ya gajinya gede langsung send kontrak, wah tombol aja gitu. Kan sering kita gitu ya, rasa baca dure gitu kan, semenit gajinya piro kan gitu, ya kan? Ya kontrak gitu kan. Wah nggak bisa Bu, ini kan harus setahun di sini, kontraknya setahun. Waduh, nggak kuat saya kalau setahun Pak, saya kan bukan Muslim. Oke, jangan setahun lah. 6 bulan, setengah tahun. Sampai kami ketemu dengan guru pengganti Anda. Gitu. Waduh, setengah tahun itu lama, Pak. Ya udah, 3 bulan saja Anda di sini. Kami akan cari secepatnya pengganti Anda. Ya, Anda nggak bisa mundur begitu aja ini karena sudah mulai masuk sekolah. Anda bisa kena penalti kalau mundur. Ya, suruh bayar sekian ribu dolar. Ya. Orang dia ngelamar tuh butuh duit malah ditendo kan mungkin ya. Akhirnya dia ya udah daripada didenda ya sekian ribu dolar, akhirnya dia mau mengajar ya. Terus pikiran dia gini ya, toh yang saya ajarkan anak kecil ya, terorisnya kan masih kecil-kecil belum gede gitu ya kan. Akhirnya dia ngajar di situ. Pas dia ngajar kaget ya, ternyata Muslim ini orangnya baik-baik. Gitu Pak. Jadi kadang-kadang keindahan Islam itu dirusak oleh buruknya umat Islam ya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang keindahan Islam itu terhijab karena buruknya orang Islam. Tapi pas dia ngelihat Islam itu orang baik, ya Allah, dia langsung bingung. Ternyata orangnya baik-baik, ramah-ramah. Gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya waktu itu Pak terjadilah 9/11 11 September, tahu Pak? Ya. World Trade Center itu gedung kembar dibom, diar gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya gara-gara itu sekolah diliburkan. Sekolah diliburkan. Ya. Dia ketika diliburkan agak seneng, wah alhamdulillah libur gitu kan, ya kan. Tapi akibatnya bagi umat Islam di Amerika itu banyak ketakutan karena diancam, Pak, dibully, ya. Sampai yang akhwat-akhwat itu nggak ada yang berani pakai jilbab, pakainya wig, jilbab dikasih wig gitu. Biar kalau ketahuan dia berjilbab dia akan dibully, ya. Diburu, Bu. Bapak Ibu sekalian, ketika 9/11 luar biasa marahnya masyarakat Amerika pada umat Islam itu.
Termasuk sekolah itu akhirnya diliburkan. Nah, umat Islam waktu itu di sana tidak diam diri, Pak, Bu sekalian. Melihat media yang sering merusak citra umat Islam, akhirnya orang-orang Islam di Amerika itu mengumpulkan dana. Seluruh umat Islam seluruh dunia itu dimintai dana. Untuk apa, Pak, Bu sekalian? Beli channel TV yang menceritakan Islam versi Islam, bukan Islam versi orang Amerika. Islam yang asli versi Islam, bukan Islam versi Amerika. Lah, mulailah. Makanya ini, Bu, yang namanya kita nggak boleh berdiam diri, kita harus berjuang. Bagaimana Islam itu dikenal versi Islam yang benar. Ya. Terus kemudian channel itu berdiri, mulailah banyak dai-dai di Amerika itu berdakwah tentang Islam. Apa itu Islam? Bukan versi media. Ya. Dan salah satu yang ditayangkan adalah TV tentang Rasulullah, kisah Rasulullah SAW, yaitu Ar-Risalah. Ada yang pernah lihat Ar-Risalah? Itu kan panjang ya, ada 3 atau 4 jam itu. Lah, oleh TV itu 3-4 jam kisah Ar-Risalah itu dipotong-potong. Maksudnya dibuat berseri, ya kan? Dibuat berseri. Nah, ternyata Miss Logo ini ketika libur iseng-iseng buka channel Islam. Ini murid-murid saya ini kan orang-orang Islam. Saya coba tak belajar Islam, ya. Saya biar memahami mereka, bagaimana mereka, cara pikiran mereka, ajaran mereka itu apa gitu. Nah, kemudian salah satunya dia lihat adalah apa? Film Ar-Risalah. Ar-Risalah itu berseri, Pak, lu sekalian, dipotong-potong. Di Indonesia pernah ya, kalau nggak salah dipotong sampai 3 hari, 3 seri. Karena panjang sekali kalau lihat itu. Saya kalau melihat Ar-Risalah memang panjang gerak kaluan. Ya. Ya. Iso ngandok gitu loh. Ya karena panjangnya itu ya. Apalagi yang versi bahasa Inggris ramudeng Inggrisnya. Versi Arab ya ramudeng bahasa Arab ya kan. Nah, di situ sudah diterjemahkan ya. Dan dia melihat kisah itu kaget ya. Ya, ternyata nabinya umat Islam itu baik banget. Dia lihat itu, ya Allah, ternyata nabinya umat Islam itu baik banget ya, gitu ya. Dia melihat itu tuh sampai terharu, gitu. Terharu, Pak. Orang kafir tuh lihat sejarah Nabi itu terharu, Pak. Banyak loh. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, orang yang baca Sirah Nabawiyah itu kemudian masuk Islam. Makanya kenapa orang kemudian memusuhi Nabi kalau kita belajar Sirah itu biasanya nggak kenal sama Nabi. Kalau kenal sama Nabi pasti jatuh cinta. Gitu. Termasuk ini orang kafir ini ya, non muslim ya. Dia lihat Sirah Nabawiyah, Nabi baik banget ya, terharu dia. Ketika film seri selesai, bisa diikutin lagi. Ya. Sampai ketika Nabi kemudian bagaimana dipersulit dakwahnya. Wah, dia sampai, ya Allah, kok kayak gini ya. Masya Allah Nabi itu orang baik banget ya. Sampai terakhir ketika Nabi itu hijrah, dia itu nangis. Ya. Nabi ketika hijrah itu nangis. Apalagi ada adegan Nabi itu mengucapkan salam perpisahan sama kota Mekah. Dia mengatakan, wahai Mekah, aku menyintaimu. Ya. Kalau seandainya penduduknya tidak mengusirmu, aku tidak akan pergi darimu. Gitu. Dia nangis. Ya Allah, Nabi segitu cintanya sama kota. Ya, kota itu kan nggak punya nyawa gitu. Ya. Melihat Nabi terusir dan dia cinta dengan Mekah itu dia nangis. Gitu. Lah, di adegan ini ya sampai diikutilah film Ar-Risalah ini sampai selesai, Bapak Ibu sekalian. Sampai tamat. Dan dia langsung merasakan kerinduan cinta pada Rasulullah yang luar biasa. Ya, saya itu ketika lihat Ar-Risalah terakhir itu kan umat Islam Fatu Makkah itu kan juga mengharukan ya. Mengharukan. Beliau nangis ya. Ketika selesai itu nangis. Karena indahnya kisah itu. Terus kemudian beliau tertidur. Miss Login tertidur. Dalam tidurnya Bapak Ibu sekalian, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini orang kafir ketemu Rasul. Bapak Ibu udah pernah belum? Kalah berarti ya. Saya juga belum, Pak. Ya. Kalah Bu kangennya sama Miss Logo ini, Bu. Miss Logo itu sebelum masuk Islam udah cinta dulu sama Rasulullah. Dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah nggak mau Rasulullah dicintai oleh orang yang belum dicintai oleh Allah. Ya kan? Belum masuk Islam, maka dikasih mimpi. Mimpinya itu dia masuk adegan ketika Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Masuk dalam mimpinya gitu. Ya. Terus dia keluar dari gua itu, kemudian sambil bilang ke Rasulullah itu bilang ke Miss Logo, Logo, ya, kita akan berpisah dan kita nggak bakal ketemu. Miss Logo ini nangis, Bu. Ya Rasulullah, jangan pergi ya Rasul. Ya, aku menyintai engkau, aku menyintai engkau sebagai Rasul. Ya, aku menyintai engkau sebagai Nabi. Rasulullah, nggak bisa, karena kamu belum Muslim. Kita berpisah. Kalau kamu ini bertemu denganku, ucapkan syahadat. Dia langsung terbangun. Terbangun, dia nangis. Nangis, dia bangun, terus akhirnya dia lihat komputernya ada email. Ada email yang bunyinya adalah hari itu adalah hari masuk pertama kali sekolah tadi, sekolah Arab tadi. Wah, tahu besoknya bakal masuk, dia langsung subuh-subuh kalau bahasa kita, Bu. Dia udah mandi, bebersih. Mandi bebersih, terus kemudian meruput dia sekolah. Ya. Sehingga murid-muridnya heran ketika datang, Miss Logo, tumben pagi-pagi udah nyampe. Tuh. Guru-guru juga gitu, tumben. Terus dia nanya sama, dia nyari ustazah temannya dia. Namanya Ustazah Ina namanya, dia orang Mesir. Ustazah Iman, orang Mesir. Ya. Mana Ustazah Iman? Ya. Saya ingin segera ketemu dengan dia. Terus dia ketemu dengan Ustazah Aziz sambil mengatakan, tolong segera aku disahadatkan. Segera aku masuk Islam. Terus kemudian Ustazah Imannya, syahadat itu gampang, dari orang gitu ya. Cuma mengucapkan 2 kalimat saja. Tapi sebelum syahadat kamu cerita dulu, ini apa ini? Tumben alasannya apa gitu. Ya kan? Dulu kan kamu nggak suka sama Islam tak pengen mundur. Nah kalau sekarang ingin masuk Islam. Akhirnya dia cerita. Wah, langsung Masya Allah, Ustazah Iman langsung. Kenapa enggak sembarang orang bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW? Hanya kemudian dia diislamkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Ini kalau kita level cintanya sama Rasulullah sampai sampai serindu-rindunya, ya, itu insya Allah gampang ketemu sama Rasulullah. Cuman kita ini kan sama Rasulullah ini kan tidak terlalu rindu.